Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tarsius Wanwan Universitas Sarulako sebagai salah satu finalis Lomba Teknik Sipilan Inovasi Desain Floating Breakwaters Dedikasi 2021 yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tri Agung Putra Purana selaku Ketua Tim Tarsius Wanwan. Saya Iwayan Ali Diawan sebagai anggota 1. Saya Dian Aris Oktaviana selaku anggota 2. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang landasan inovasi desain floating breakwaters, tata cara pemasangan dan penerapan di kehidupan nyata. Mari kita simak bersama-sama. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan kami dalam penentuan desain floating breakwaters. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu masalah di daerah pantai adalah terjadinya abrasi atau gerusan pantai akibat gelombang air. Salah satu cara untuk mengatasi abrasi adalah dibuat suatu bangunan pemecah gelombang. Salah satunya adalah floating breakwaters atau pemecah gelombang terapung. Oleh karena itu kami sebagai mahasiswa berinovasi untuk membuat suatu floating breakwaters yang efektif dalam menangani abrasi. Dalam penentuan desain awal floating breakwaters kami meninjau beberapa parameter. Antara lain adalah kedalaman draft, banyaknya segmen, dan kestabilan suatu struktur floating breakwaters itu sendiri dalam menahan gaya vertikal atau sway, gaya horizontal atau heave, kemudian ada juga gaya guling atau roll, dan ada gaya underflow atau aliran di bawah permukaan air. Dengan meninjau parameter-parameter tersebut, maka kami berinovasi untuk membuat bentuk desain floating breakwaters yang efektif. Dengan mencoba berbagai desain, kami menemukan desain yang paling efektif adalah desain floating breakwaters dengan model vertical pipe atau seperti berikut ini. Itu model vertical pipe. Nah, pada floating breakwaters kami ini terdiri dari 5 segmen, yaitu 3 segmen pada bagian depan dan 2 segmen pada bagian belakang. Pada bagian depan ini itu maksudnya dari arah gelombang datang, dan kemudian pada bagian belakang itu dari arah gelombang keluar. Nah, pada floating breakwaters kami yang model vertical pipe ini kami melakukan lagi berbagai percobaan variasi dengan kedalaman draft, yaitu kedalaman draft ini kedalaman pipa ke bawah permukaan air. Nah, ternyata kedalaman draft ini berpengaruh dalam keefektifan suatu struktur breakwater dalam meredam gelombang. Semakin dalam suatu draft, maka semakin efektif suatu floating breakwaters karena dengan dalamnya draft itu tentu akan meredam sebagian energi gelombang yang datang, sehingga nanti dapat memecah gelombang tersebut. Selain itu juga di model floating breakwaters kami ini ada tingginya pipa yang naik di atas pengapung. Ini berfungsi sebagai untuk menstabilkan struktur breakwaters ini dalam menahan gaya horizontal, gaya vertikal, dan juga gaya guling. Nah, pada floating breakwaters kami ini terdiri dari beberapa bahan. Yang pertama ada pipa ukuran 1/2 inci, kemudian ada pengancing pipanya, itu digunakan bahan yang sama juga pipa, tapi ukurannya berbeda, itu 3/4 inci, dan kemudian ada pengapung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tata cara pemasangan floating breakwaters kami pada flume. Selanjutnya kita akan memperlihatkan cara pemasangan prototipe pada flume, di mana flume telah kita desain dan kita buat berdasarkan ukuran flume yang ada pada buku panduan lomba dedikasi tahun 2021. Jadi prototipenya ini kita masukkan ke flume yang telah kita siapkan. Kemudian prototipe ini terdapat 5 segmen, yang mana 3 segmen
di depan itu merupakan segmen yang nantinya akan berhadapan langsung dengan gelombang yang akan datang, dan 2 segmen di belakang itu akan berhadapan dengan gelombang yang keluar. Di sini volumenya tidak kita tambahkan air untuk memperjelas cara pemasangan prototipenya. Jadi pada prototipe ini kita sediakan 4 pengait untuk pemasangan angkur, di mana 2 pengait di depan dan 2 pengait di belakang. Oke, langsung saja kita pasang angkurnya. Dimulai dari di depan, lalu kita ikat pengikatnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengikatan angkur di bagian belakang, diikatkan pada pengait yang telah kita sediakan. Oke, setelah semuanya terikat dengan kuat, maka prototipe telah siap dilakukan pengujian. Jadi itu dia tadi tentang tata cara pemasangan prototipe pada flume. Saya ucapkan terima kasih. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Nah, dengan panjangnya garis pantai ini, maka banyak juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di pinggir pantai. Namun di balik aktivitas-aktivitas tersebut ada sesuatu yang mengancam masyarakat, yaitu adalah terjadinya abrasi akibat gelombang air laut. Nah, untuk meredam hal tersebut maka diperlukanlah bangunan pemecah gelombang, salah satunya adalah floating breakwaters. Oleh karena itu kita berinovasi untuk membuat floating breakwaters yang efisien untuk meredam gelombang. Floating breakwaters adalah bangunan pemecah gelombang yang ditambahkan ke dasar laut menggunakan kabel atau rantai. Salah satu keunggulan floating breakwaters dibandingkan dengan breakwaters yang biasa atau fixed breakwaters adalah floating breakwaters ini lebih efisien, lebih ekonomis, dan juga lebih fleksibel atau bisa dipindah-pindahkan. Tetapi floating breakwaters ini memiliki beberapa kekurangan dalam kinerjanya akibat dipengaruhi oleh besarnya karakteristik gelombang dan juga periode datangnya gelombang. Nah, dalam pemasangan floating breakwaters itu harus memperhatikan beberapa parameter-parameter yang sesudah disebutkan di awal tadi, yang antara lain ada kestabilan dalam guling, kestabilan dalam gerak vertikal atau sway, dan juga kestabilan dalam menahan gerak horizontal. Nah, nanti ketika di laut, floating breakwaters akan dipasang di laut di depan pesisir pantai yang akan dilindungi dari abrasi. Jadi dia dipasang itu sehingga bisa meredam gelombang yang akan menggerus pantai tersebut. Demikian pemaparan dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasius Jaya.